Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda di bagian yang sini. Ini kalau di bahasa Inggrisnya saya bisa tulis ini sini. Ini can artinya bisa atau mampu, dapat atau mampu atau bisa. Ini zal, kalau di bahasa Inggris will atau shall artinya akan, mau atau hendak. Lebih ke hendak ya, hendak atau akan. Karena kalau mau yang bahasa Inggrisnya want atau ingin, mau atau ingin, kita pakainya will. Walaupun di bahasa Inggris will itu artinya akan atau hendak, tapi kalau di bahasa Belanda ketika kita bilang will bukan artinya akan atau hendak. Artinya adalah want, ingin atau mau. Jadi di sini ya, ingin atau mau. Kalau ini akan atau hendak, ini dapat atau mampu. Oke. Kita lihat lagi yang untuk ik, saya atau aku. Kan, zal, will. Saya dapat, saya akan atau saya ingin. Saya ingin di sini ya. Ini saya akan atau saya hendak. Bisa saya ingin tapi saya ingin melakukan sesuatu gitu ya. Kalau saya ingin atau saya mau, will. Kan, zal, will. Sedangkan untuk yang subjeknya plural atau banyak, lebih dari satu, wij, we, u, jullie, zij, ze, kami atau kita, kalian, mereka, kita kasih en di belakangnya sampai dengan di sini ya, hebben. Di sini kasih en, terus kita double juga huruf ini. Dan kalau will sama aja will, kalau kan sama zal kita ganti hurufnya. Ini tadinya a jadi u, ini a juga jadi u. Bukan kanen sama zulen, tapi kunen sama zulen. Tadinya kan, zal, will buat ik, saya atau aku. Tapi ketika jamak atau banyak, kunen, zulen, willen. Nah, sekarang untuk he, she, it. Untuk he, she, it sama dengan ik, saya atau aku. Kan, zal, will. Dapat atau mampu, hendak atau akan, mau atau ingin, will. Again, walaupun di bahasa Inggris will itu artinya akan atau hendak, tapi kalau di bahasa Belanda itu ingin atau mau. Nah, sekarang lagi-lagi yang bagian u sama jij, je. Kalau u selalu ya, kita mau jadi kalimat pertanyaan juga T-nya tetap ada. Kunt u, zult u. Nah, sedangkan kita lihat di sini wilt. Wilt juga ketika pakai u tetap ada, ya. Nanti nggak adanya itu ketika kita pakai je atau jij. Jadi kalau selama kita pakai u untuk kamu atau engkau dan kalimat pertanyaan, T-nya tetap ada. Kunt u, dapatkah kamu, mampukah kamu, mampukah Anda atau dapatkah Anda. Zult u, akankah Anda atau hendakkah Anda. Nah, untuk kunt bisa kita pakai juga kan untuk jij sama u. Bisa juga kita pakai zal untuk zult. Tapi kalau untuk wilt selalu wilt ya. Di sini nggak ada bisa jadi will. Jadi biasanya wilt. Untuk kalimat yang positif.
Sekarang kita masukin ke contoh-contohnya di bawah. Karena enggak jadi banyak pemikirannya. Jadi di sini kita bisa lihat juga ketika kita taruh di kalimat gimana. Kan ik betalen. Nah, di bahasa Belanda, kalau di bahasa Inggris kan can I pay. Nah, jadi can I pay, pay bayar. Kalau di bahasa Belanda tuh verbnya jadi versi yang dipakai buat plural. Jadi yang dikasih en gini. Walaupun di sini subjeknya bukan buat plural, walaupun subjeknya di sini ik, saya atau aku. Jadi selalu di sini ya, jadi yang pakai en di belakangnya. Bolehkah saya membayar? Dapatkah saya membayar? Kan ik betalen? Nah, terus sekarang kita pakai yang u. Pakai u, kita pakai kunt. Ini kalimat positif. U kunt hier eten. Anda dapat di sini makan. Anda dapat makan di sini, gitu ya. Sekarang kita pakai yang subjeknya plural. We. Ke bahasa Inggris ini we, kami atau kita. Bahasa Belanda nulisnya sama dengan bahasa Inggris tapi bacanya we. Pakai en ya. Terus a-nya diganti u, ininya double. Kunnen we hier eten? Dapatkah kami makan di sini? Kita lihat di sini pakai u, tetap eten. Di sini juga we, jamak atau banyak, pakai plural ya. Sekarang kita lihat di zal, akan atau hendak. Ini pakai yang subjeknya jamak atau banyak. En double sini, a ganti u. Zullen we, shall we, will we, ergens, somewhere, di mana gitulah, di suatu tempat. Kopi, kopi. Drinken, minum. Nah. Di sini lagi waar atau bahasa Inggrisnya where, di mana. Zullen we naartoe, ke, gaan, pergi. Nah, kalau untuk pergi, ga, untuk verb yang atau kata kerja yang jamaknya bukan gaan tapi gaan. Jadi an bukan en. Kemana kita akan pergi gitu ya. Kita mau pergi kemana nih? Sekarang will yang kalau di Belanda artinya bukan akan atau hendak tapi mau. Ik will. Saya atau aku mau atau ingin. Eats, sesuatu. Eten, makan. Saya mau makan sesuatu. Lagi ya, versi plural verb di sininya. Lalu ini kita pakai ye. Will you eat eten? Maukah kamu sesuatu makan? Kamu mau makan sesuatu enggak? Gitu ya. Kamu mau makan apa? Mau makan sesuatu? Gitu. Kita lihat di sini ye. Jadi nggak pakai T. Karena kalau jadi kalimat tanya dan kita pakainya ye atau yai, maka T-nya hilang. Tapi kalau kita pakai kalimat tanya dan kita pakai u, T-nya tetap ada. Nah, ini kalimat tanya pakainya ye, jadi T-nya hilang, ya. Will you? Walaupun kalau kalimat positifnya tadinya ye wilt. Nah, terus di sini lagi-lagi kalimat tanya lagi. What will you drinken? Apa yang kamu mau minum? Kamu mau minum apa? Gitu ya. Jadinya will. Karena kita pakai ye, bukan pakai u. Karena pakai ye, jadi T-nya hilang ketika menjadi kalimat tanya.
Lalu ini yang terakhir. Ihre, she. Sei, ze. Bahasa Inggrisnya she, dia perempuan. Will. Nah, jadi kita lihat di sini yang he, she, it yang pakai T cuman have aja. Have. Karena di kan, zal sama will nggak ada T-nya. Kan, zal, will sama aja dengan ik, saya atau aku. Mau atau ingin, the coffee, kopi, betalen, bayar. Terima kasih.